kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Rahmawati Dewi dengan NPM 120020629 dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, dalam mata kuliah Manajemen Inovatif. Tonton dan simak terus video ini sampai habis ya. Let's go! Komponen kompetensi yang pertama adalah motivasi atau motif. Motif ini sendiri digunakan untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Motif merupakan pemikiran mendasar yang muncul dari dalam diri seseorang dan menjadi tujuan serta keinginan yang ingin dicapai dalam organisasi secara pribadi yang akan berdampak pada tindakan-tindakan yang dilakukannya. Yang kedua adalah self-concept. Self-concept ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Konsep diri ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk meyakinkan dirinya, mendorong dirinya untuk bekerja, dan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya dengan baik. Konsep diri yang dimiliki seseorang berkaitan dengan apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik, serta yang dimiliki seseorang menjadi nilai lebih dari individu-individu yang lain. Selanjutnya, skill atau keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan dan keahlian dari seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya adalah traits atau sifat. Sifat ini merupakan perilaku seseorang yang ditampakkan dalam merespons segala hal yang terjadi, yang berkaitan dengan sifat emosional yang ada dalam diri seseorang, seperti halnya kemampuan dalam mengontrol dirinya dalam kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya knowledge. Knowledge ini merupakan informasi yang dimiliki seseorang di bidang tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan knowledge atau dengan pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaannya, maka diharapkan mampu untuk menyelesaikan tugasnya dalam kondisi apapun. Pengetahuan akan berpengaruh terhadap teknik-teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai kinerja yang baik dalam organisasi, seperti halnya pengetahuan manajemen sumber daya manusia, pemberdayaan, dan lainnya yang bersifat teoritis. Selanjutnya terdapat 3 tingkat jenis perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Dalam hal ini, contohnya mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Selanjutnya, yang kedua, agak sulit diperbaiki. Dalam hal ini, contohnya orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, dan pemikiran analisis kecerdasan organisasi. Kemudian yang ketiga, sulit diperbaiki. Dalam hal ini contohnya inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya rancangan studi. Dalam rancangan studi ini, model yang terbaik dari kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer dan Spencer. Di antaranya yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang terakhir, yang keenam, mempersiapkan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan kriteria atau ukuran untuk menetapkan kinerja unggul, efektif dalam pekerjaan yang nantinya akan dipelajari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja, kelompok kinerja unggul, dan rata-rata. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu B, panel ahli, survei, database, model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung.
Kemudian yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki oleh pekerja. Kemudian yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah dievaluasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan nantinya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tahap mendefinisikan model. Di sini ada 6 tahap dalam mendefinisikan model. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui Bayes atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir, yang keenam, mendesain aplikasi. Contoh kompetensi dalam SKJ atau Standar Kompetensi Jabatan. Yang pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values, land, dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, fokus pada stakeholder. Dan yang keempat, berorientasi pada kualitas. Contoh kompetensi dalam SKJ selanjutnya adalah kompetensi kepemimpinan. Nah, dalam kompetensi kepemimpinan ini, kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural agar mampu memimpin secara efektif. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Dalam kompetensi ini yang harus dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.